Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustina Wahyunityas dari SD Kreatif Anur Surabaya. Saya peserta di kelas PKS tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan perihal keterlaksanaan RTL yang meliputi RPK, KM, dan PK. Rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan di Sekolah Magang 1, yaitu SD Kreatif Anur Surabaya. RPK ini didasarkan pada permasalahan yang timbul pada SD Kreatif Anur. SD Kreatif Anur terletak di Jalan Semolawaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya Timur. SD Kreatif Anur di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terakreditasi A. SD Kreatif Anur dipimpin oleh Ibu Dr. Haja Purniasi MM. Permasalahan yang timbul adalah di masa pandemi seperti ini, tidak semua peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran sinkronus melalui daring. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu diambil suatu solusi, yaitu mengoptimalkan pembelajaran sinkronus melalui pembelajaran campuran. Tujuan RPK adalah untuk meningkatkan kinerja sekolah, kompetensi kepala sekolah, kualitas pembelajaran, serta meraih student well-being. RPK dikatakan berhasil apabila indikator mencapai nilai 90 hingga 100%, meliputi meningkatnya semangat dan keaktifan peserta didik, sikap disiplin, mandiri, rasa tanggung jawab, dan nilai harian meningkat. RPK dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing siklus meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, monef, refleksi, dan tindak lanjut. Tahapan persiapan dimulai dengan rapat koordinasi dan sosialisasi kepada warga sekolah hingga dilakukan penyusunan konsep pelaksanaan kegiatan. Pada tahapan pelaksanaan, peserta didik kelas 6 melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas berdasarkan kelompok yang telah diatur oleh sekolah. Pembelajaran campuran berlangsung dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembelajaran daring. Pada tahapan monef dilakukan pengisian instrumen oleh responden secara sampling. Berdasarkan hasil monef, tampak bahwa kegiatan siklus 1 belum berhasil mencapai target yang ditentukan. Pada tahapan refleksi, tampak bahwa indikator yang kuat dan lemah. Indikator yang lemah adalah kemandirian sebesar 83% dan pemahaman sebesar 88%. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang berlangsung kurang interaktif. Untuk kompetensi kepala sekolah yang masih lemah adalah kompetensi kepribadian sebesar 84%. Dengan demikian, dapat ditentukan rekomendasi strategi guna memperbaiki indikator yang masih lemah. Kegiatan siklus 2 untuk memperbaiki indikator yang masih lemah pada siklus 1. Oleh karena itu, pembelajaran dilakukan lebih interaktif lagi antara peserta didik yang bertatap muka di kelas dengan peserta didik yang mengikuti secara daring. Hasil monitoring dan evaluasi siklus 2 menunjukkan adanya peningkatan dari siklus 1. Seluruh indikator mencapai target, sehingga dapat dikatakan RPK berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran dan meraih student well-being. Berikut ini beberapa testimoni. Pembelajaran campuran itu lebih efektif dibandingkan hanya daring, karena anak-anak secara langsung harus dicap, soalnya kan belajarnya dengan tatap langsung, terus jadinya kan mudah dipahami itu. Alhamdulillah, dengan adanya pembelajaran campuran antara offline dan online, anak-anak lebih nyaman dan senang. Kegiatan kajian manajerial dilaksanakan di 2 sekolah, yaitu Sekolah Magang 1, yaitu SD Kreatif Anur Surabaya, dan di Sekolah Magang 2, yaitu SDIT Al-Uswa Surabaya. SDIT Al-Uswa terletak di Jalan Kejauhan Gebang, Kecamatan Sukolilo, Surabaya Timur, yang dipimpin oleh Bapak Abdul Azim, MPD.
Kegiatan KM bertujuan untuk menemukan potensi dan tantangan dari sekolah magang 1 maupun sekolah magang 2 berdasarkan rapot mutu capaian 8 SMP. Melalui wawancara, studi dokumen, dan kajian rapot mutu, maka diperoleh rekomendasi strategi pada masing-masing sekolah guna meningkatkan capaian 8 SMP. Kegiatan peningkatan kompetensi dilaksanakan di sekolah magang 2, yaitu SD IT Al-Uswa, Surabaya. Di sana, calon kepala sekolah belajar melalui mentor 2 untuk meningkatkan kompetensi CKS yang paling rendah berdasarkan hasil AKPK. Kompetensi terendah saya adalah kompetensi supervisi. Kegiatan PK diawali dengan menyusun instrumen, kemudian dilanjutkan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Pelaksanaan PK dilakukan dengan mengikuti kegiatan supervisi mentor 2 sebanyak 2 kali. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, bertambah pengetahuan dan pengalaman CKS dalam melakukan kegiatan supervisi. Sekian paparan dari saya mengenai keterlaksanaan RPL yang meliputi RPK, KM, dan PK. Semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.